Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. برضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengaji, bersilaturahmi, anugerah Allah yang sangat indah, berkat dari hidayah atau petunjuk dari Allah, dan juga inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak karena hidayah dan juga taufik serta inayah Allah, pagi hari ini kita tidak bisa ngeklik link, tidak punya semangat untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan berkah serta fadilah silaturahmi serta ngaji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Kita sampai di bab ketiga, makalah ketujuh, bagian kedua. Ya. Bab ketiga itu bab sulasi yang isinya makalah pesan-pesan, setiap pesan ada tiga. Ada tiga pesan. Nah, kita ngaji satu pesan satu hari. Suatu hari saya ditanya oleh salah satu peserta ngaji, Ustadz, kenapa satu hari cuma satu pesan? Itu kan ada tiga, setiap makalah kan ada tiga pesan itu. Kenapa yang dibaca cuma satu? Apa Ustadz yakin minggu depan masih hidup? Jadi bisa dibaca lagi. Semangatnya luar biasa. Pertanyaannya lucu ya. Bukan karena yakin minggu depan masih hidup ya, tapi karena kalau dibahas langsung tiga-tiganya, nanti selesainya jam 8 pagi gitu ya. Anda susah, saya juga susah gitu. Ya, sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan juga bisa kita praktekkan sehingga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Makalah ketujuh, bagian kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, inilah makalah yang ketujuh. An Dawud dan Nabi, dari Dawud, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud yang seorang nabi. Daud yang seorang nabi alaihi salam. Qala, beliau berkata, Ukhi fiz Zabur, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Fiz Zabur, yang termaktub dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzila alaih, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Apa bunyinya firman Allah tersebut? Hakun alal akil. Hakun, sesungguhnya wajib, hak, ya, mutlak, pasti. Alal akil, bagi orang yang berakal. Ay wajibun alaihi, atau wajib buat orang yang berakal. Maksudnya kalau orang berakal, itu wajib melakukan ini. Kalau tidak melakukan ini, berarti dia tidak berakal. Nanti kita cek sama-sama. Nggak usah ngecek orang, ngecek diri kita sendiri. Kita termasuk yang berakal atau tidak. Jadi kalau dibilang gila nggak mau, ya mungkin agak lebih sopan kalau dibilang tidak berakal. Standar tidak berakalnya wahyu Allah dalam kitab Zabur itu apa sih? Satu, Allah yastaghilla illa bisalasin. Oh, ini anunya. Ternyata
orang berakal itu wajib tidak menyibukkan diri kecuali 3 hal. Nah, kalau dibalik berarti kalau bahasa Arab itu begini Bapak Ibu. Kalau untuk menggarisbawahi, mensangatkan pesan yang sangat penting, itu justru konsepnya negatif positif. Atau dalam bahasa kerennya itu negasi konfirmasi. Negatif dulu baru positif. La illa, ya. La titik-titik illa itu struktur kalimat yang memberikan pesan sangat kuat. Daripada cuma positif aja. Nah, itu gaya bahasa orang Arab itu, uslubnya orang Arab. Contoh misalnya syahadat kita. Syahadat kita itu negasi konfirmasi, enggak langsung aku beriman kepada Allah. Misalnya amantu billah, tidak. Struktur kalimatnya tidak begitu. Tapi asyhadu alla ilaha illallah. Perhatikan kalimatnya. La ilaha illallah. Ya. La tidak ada Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan. Ya. La ilaha tidak ada Tuhan. Illallah. Kecuali Allah. Ya. Tidak langsung menyebutkan bahwa Tuhanku Allah. Tapi perhatikan struktur kalimatnya. Negatif, positif. Negasi, konfirmasi. La, tidak ada. Illa, kecuali. Nah, itu struktur kalimatnya. Nah, sama dengan struktur kalimat ini. Perhatikan struktur kalimatnya. Allah yastaghila. Orang tidak menyibukkan diri. Tidak sibuk. Illa bisalatin. Kecuali dengan 3 hal. Nah, kalau mau dibilang sehat, waras, berakal, ya sibukkanlah urusan kita hanya dengan 3 hal ini. Ya, apa saja itu 3 hal yang akan dikerjakan oleh orang yang waras, atau orang yang waras itu akan mengerjakan 3 hal ini. Tazawwadu lima'adin, mencari bekal untuk tempat kembali. Maksudnya adalah akhirat. Kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ya, orang kalau sehat, orang kalau waras, pasti hidupnya itu sibuk mencari bekal untuk perjalanan waktu yang jauh lebih abadi, jauh lebih lama. Ya, akhir dari perjalanan kita itulah akhirat. Orang kalau waras itu pasti sibuk beramal soleh. Ya, karena beramal soleh itu adalah sesuatu yang akan menjadi bekal kita nanti saat kita kembali. Kita sudah membahasnya pertemuan yang lalu. Lalu sekarang kita bahas poin yang kedua. Orang kalau sehat, orang kalau waras, akil, orang yang berakal itu akan melakukan apa? Wa mu'natun lima'ashin. Kalau tadi itu tazawwadu lima'adin, yang kedua ini wa mu'natun lima'ashin. Apa itu wa mu'natun lima'ashin? Mu'natun itu berusaha, bekerja, lima'asin untuk kehidupan dia. Maksudnya adalah qiyamun berdiri, bi amri kifayatihi wa saunihi. Mendirikan, melakukan sesuatu untuk mencukupi, wa saunihi, dan menjaga. Orang kalau waras, orang kalau berakal, hidup, ya, dia akan sibuk dengan urusan untuk mencukupi kehidupan dunianya dan menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari kehancuran dan kerusakan dunia. Ternyata agama kita itu, Bapak Ibu, bukan hanya ngajarin urusan akhirat. Urusan akhirat itu harus baik, urusan dunia juga harus baik. Ternyata urusan dunia itu bukan urusan setan saja, bukan urusan yang buruk-buruk saja. Orang yang beriman itu juga harus baik di dunia. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami. Sukseskan kami di dunia. Nah, ini ibu-ibu sudah mulai manggut-manggut. Cocok ini Pak kalau begitu Pak. Cocok ini. Ya. Urusan
dunia itu ternyata juga penting. Urusan dunia itu juga ternyata ajaran agama gitu. Nah, dengan beberapa catatan. Yuk, coba catatannya bagaimana? Bekerjanya sudah benar, ya, bekerja sudah benar. Bahkan itu harus. Dalam konteks agama, Bapak Ibu, bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, ya, mencari duit sebanyak-banyaknya, lalu kemudian membelanjakannya, betul, ya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Ternyata urusan dunia itu juga tidak lepas dari urusan agama kita. Prinsip yang pertama adalah bahwa, perhatikan beberapa prinsipnya ya Bapak Ibu. Rizki sudah diatur, rizki sudah dibagi, rizki bahkan ketika kita masih di dalam kandungan ibu sudah dicatat untuk kita. Tapi pada saat yang sama, kita juga wajib bekerja untuk meraihnya. Jadi bekerja kalau dalam konteks ini apa Bapak Ibu? Mengejar harta atau menjalankan kewajiban Allah. Ya, menjalankan kewajiban Allah. Karena pada dasarnya sudah dibagi, sudah disiapkan oleh Allah. Tapi itu harus dijemput. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya teori al-kasbu. Kita harus menjemput rezeki itu dengan apa? Dengan bekerja. Ya. Maka karena kita sudah, ini konsep yang lebih filosofis ya. Karena sudah disiapkan rezeki itu dan pasti cukup. Nah, ini harus dibaca ini SK-nya Allah ini. Ketika menetapkan rezeki itu Allah sudah menjamin. Pasti cukup. Ya, dan nggak mungkin ketukar. Kira-kira jatahnya saya itu ya transfernya nanti ke saya, nggak akan ke Bunda Tri. Ya, kira-kira jatahnya Bunda Tri yang nggak akan nyasar ke Bunda Istianah itu sudah takarannya udah sendiri-sendiri dan udah kepastiannya udah masing-masing. Nah, jadi kalau logika ini dipahami, diyakini, maka satu, orang bekerja bukan sibuk rebutan banyak-banyakan. Tapi orang bekerja sibuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas bekerja. Ya. Karena yang punya rezeki oleh Allah, yang punya rezeki Allah, maka peraturan yang harus diikuti ya peraturan Allah. Ya kan? Seperti Anda bekerja di perusahaan A misalnya, Anda harus ikut peraturan perusahaan itu agar sukses di situ. Ya. Nah, kalau kita telusuri secara lebih dalam dan lebih filosofis tadi, yang punya semua itu mau bekerja dimanapun kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Rezeki dari Allah. Maka poin yang pertama tadi, kita wajib bekerja karena menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Poin yang kedua, penuh keyakinan bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki kita dan pasti cukup. Ya, pasti cukup. Rezeki juga tidak mungkin tertukar sehingga kita fokus dengan apa yang kita lakukan, tidak tengok-tengok ke arah kiri kanan, tidak iri dan dengki, tidak hasad. Ya, karena sudah yakin ini punya saya ini. Ya, udah yakin ini. Nah, semangat ini juga menimbulkan rasa tawakal dan syukur. Karena saya sudah yakin pasti Allah sudah menyiapkan untukku yang terbaik dan pasti cukup. Saya fokus mengejar kualitas bekerja. Maka berikutnya kemudian juga ikut aturan Allah dalam bekerja. Tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, tidak bersifat tidak jujur, tidak mencurangi timbangan, tidak berkhianat atas janji-janji, sebaliknya akan sibuk meningkatkan kualitas kerja kita, memperbaiki pelayanan customer, bersifat jujur, menyediakan produk dan jasa terbaik, kan begitu. Karena ya itu aturan Allah. Kalau kita mau sukses bekerja ya ikut aturan Allah, gitu kan. Nah, itu konsekuensi logis kalau kita bekerjanya karena Allah. Kalau kita bekerjanya karena semata-mata duit, material, mencari hasil, waduh susah Bu. Ya, susah sekali. Mudah kecewa, mudah stres. Nah, berkali-kali saya bilang orang yang beriman itu tidak mudah kecewa, tidak mudah stres. Boleh kecewa, boleh stres, tapi nggak banyak-banyak.
Ya, karena kemudian yakin kembali, itu udah semua milik Allah, semua udah diatur oleh Allah. Kalau kita semata-mata bekerja untuk mencari uang, rasanya itu, waduh, ya, bisa tergila-gila dengan uang, geser sedikit, salah sedikit, kecewanya, jatuhnya luar biasa. Ya, dampak buruk lainnya apa, Bapak Ibu? Hasad, iri, dan dengki. Pekerjaan kita diakui oleh teman kita. Wah, itu udah marah, kecewa. Teman kita promosi, kita tidak promosi. Itu sudah hasut, iri, dan dengki. Segala macam. Customer kita diambil oleh orang lain. Yang mengambil bilang, mana ada customer ibu, ini dari dulu langganan saya. Terus macam-macam. Ya, terus saling menjatuhkan. Ya kan, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang menjatuhkan mesti tidak benar ya. Menjatuhkan mesti tidak benar. Maka kemudian banyak stres, banyak susah, banyak disharmoni, permusuhan dan sebagainya. Kalau bekerjanya semata-mata mencari material. Kalau bekerjanya karena Allah dan yakin Allah menyiapkan segalanya untuk kita yang terbaik, maka kita lebih fokus meningkatkan kualitas bekerja karena kita bekerja adalah ibadah. Semakin banyak bekerja, semakin banyak ibadahnya. Tidak banyak mengeluh, tidak mudah kecewa, bersyukur, ya kan? Eh, Teman kita berprestasi, dapat penghargaan, kita ikut senang. Teman kita susah, kita juga ikut susah. Kan enak hidup seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya tidak pediren kalau orang Cilacap bilang. Pediren itu iri dan dengki. Terus, wah kamu kerjanya enak, saya berat. Ya kamu kerjanya ringan tapi duitnya, gajinya lebih banyak. Nah ini nanti nggak selesai-selesai ini urusan kita. Ya, jadi demikianlah konsep bekerja dalam agama kita. Tentu dengan status seperti ini, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan fasilitas, mendapatkan nikmat untuk bekerja dengan cara yang halal. Bekerja dengan cara yang terhormat. Ya. Dan ini juga sekaligus positioning Islam mengutuk orang-orang yang tidak mau bekerja. Orang-orang yang hanya berpangku tangan. Ya. Perintahnya sangat jelas. Meskipun rezeki sudah disiapkan, kita wajib menyambutnya. Misalnya Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Dalam surat Al-Mu'minun misalnya diperintahkan ya ayyuhar rasul, ini rasul yang langsung diajak bicara. Mukhatabnya adalah para rasul. Kulu minat thayyibat. Makanlah hal-hal yang baik, ya. Makanan yang baik. Wa'malu shalihan, dan bekerjalah dengan baik. Lakukanlah amal soleh. Nabiullah Daud alaihissalam sendiri yang hari ini kita baca wahyunya, seorang raja, tapi ya'malu biyadih, bekerja dengan tangannya. Enggak cegang, enggak santai-santai, lalu jadi raja mengutip pajak setinggi-tingginya untuk, enggak. Beliau bekerja, membuat baju zirah, membuat baju perang, ya mendapatkan upah, dan upah itu dipakai untuk kehidupan dia. Ya. Bukan hanya ibadah, sekedar ibadah. Bekerja yang baik, dengan niat yang baik, itu statusnya sama dengan jihad fisabilillah. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, menunjukkan ada seorang yang sedang lewat, ketemu dengan Rasul yang rajin sekali bekerja. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, orang ini rajin sekali bekerja. Ya, apa ini dibenarkan dalam ajaran agama kita? Bukankah kita diperintahkan untuk beribadah? Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anaknya, maka dia fi sabilillah. Coba perhatikan Ibu. Kalau dia bekerja untuk menghidupi, dengan niat untuk menghidupi anaknya, maka dia fi sabilillah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, kalau dia bekerja untuk niat menghidupi keluarganya, khususnya orang tuanya yang telah lanjut, maka dia fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu, ya selain untuk keluarga kita, kita niat juga bekerja untuk keluarga yang membutuhkan uluran tangan kita, seperti orang tua yang sudah usia lanjut. Itu fi sabilillah.
Rasulullah juga melanjutkan lagi. Kalau dia bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, ya ini orang yang nganggur, malas, jadi beban keluarga, jadi beban orang lain, minta-minta kerjanya, ya. Kalau dia bekerja dengan niat untuk menjaga marwah, menjaga kehormatan dirinya, agar tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia fi sabilillah. Bapak Ibu, pahalanya fi sabilillah. Pagi hari ini Bapak Ibu keluar dari rumah, menuju kantor, menuju kebun, menuju pasar, menuju ruang-ruang kelas, yang para guru, ya, itu kalau diniati untuk menjaga kehormatan diri kita, dihormati untuk mencari nafkah anak-anak kita dan keluarga kita, maka Bapak Ibu itu seperti sedang keluar, pahalanya keluar ke medan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kalian membawa tali pergi ke gunung, pulang mencari kayu bakar, lalu dijual untuk mencukupi nafkah keluargamu, itu lebih mulia, ya, daripada meminta-minta. Nah, dua hadis ini sekaligus juga memberi catatan bahwa meminta-minta itu kalau tidak terpaksa sekali, jangan kita lakukan untuk menjaga marwah kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya harus bekerja untuk mencukupi hidup kita. Ya, dengan poin-poin, dengan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas di awal tadi. Insya Allah dengan itu semuanya ibadah kerja kita menjadi ibadah. Kerja kita itu bagian dari keimanan kita. Dan insya Allah bukan hanya rezeki yang banyak, tapi juga barokah. Bukan hanya senang karena lihat uang masuk di rekening kita atau material yang banyak di hadapan kita, tetapi juga bahagia yang sesungguhnya karena betul-betul kita merasakan berkah dari rezeki yang kita cari dengan keringat dan tangan kita sendiri. Bismillah Bapak Ibu, insya Allah kita semuanya bekerja semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, menjadi Amin. nilai ibadah dan mendatangkan keberkahan serta kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita. Sekali lagi orang yang berakal itu tidak akan menyibukkan hidupnya kecuali dengan tiga hal. Dua hal yang pertama sudah kita kaji. Yang pertama adalah tazawwadu lima'adin, mencari bekal untuk hari kebangkitan kita. Dan yang kedua adalah yang barusan kita baca, bekerja untuk mencukupi kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.